Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3301. Hari ini ditakdirkan menjadi hari ledakan opini publik bagi opini publik dunia. Yang pertama adalah serangan Paus. Ini adalah pertama kalinya Paus diserang sejak berdirinya Bright Vatican. Untungnya, Stephen Lin ada di samping Paus dan membantu Paus menghentikan peluru yang mematikan itu, akhirnya memastikan keselamatan Paus. Kedua, Stephen Lin diangkat sebagai Uskup Agung Tahta Suci Guangming. Tidak ada yang mengira Stephen Lin akan diangkat sebagai Uskup Agung Vatikan Guangming setelah pembunuhan Paus. Jika Paus hanya ingin berterima kasih kepada Stephen Lin, maka rasa terima kasih semacam ini terlalu berat. Lagi pula, hanya ada 3 di Vatikan Guangming. Seorang Uskup Agung, begitu dia menjadi Uskup Agung, benar-benar berada di bawah 1 orang dan di atas ratusan juta. Kedua berita ini mengejutkan opini publik di seluruh dunia. Semua orang membicarakan 2 hal ini, dan beberapa orang yang lebih pintar telah mengendus beberapa rasa lain dari kedua berita ini. Siang itu, hanya 3 jam setelah Stephen Lin diangkat sebagai Uskup Agung Tahta Suci Guangming, Stephen Lin mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia akan menjadi Presiden Masyarakat Taishan. Dia akan menjadi Presiden kedua klub Taishan. Begitu berita ini keluar, seluruh dunia sekali lagi terkejut. Meskipun beberapa orang sudah mengira bahwa Stephen Lin akan menjadi Presiden Masyarakat Taishan, banyak orang yang masih kaget ketika berita tersebut dikonfirmasi oleh Stephen Lin sendiri. Namun, saat terkejut, orang-orang juga menemukan bahwa Stephen Lin, yang baru saja menjadi Uskup Agung, tampaknya memenuhi syarat untuk menjadi Presiden Masyarakat Taishan. Yang disebut papan pendeknya sebelumnya, kecuali identitas Uskup Agung, telah menghilang. Stephen Lin saat ini telah melampaui paten sebelumnya dalam hal identitas, dan menjadikannya sebagai Presiden Perkumpulan Taishan jelas merupakan peningkatan besar Perkumpulan Taishan. Akibatnya, Perhimpunan Taishan, yang tampak sedikit genting karena kepergian Barton, menjadi stabil. Orang-orang sangat mengharapkan Stephen Lin yang baru diangkat. Di Istana Paus, Stephen Lin telah menyelesaikan misinya ke kota suci kali ini menurut rencana. Dia harus pulang saat ini, tetapi dia telah berjanji kepada Paus untuk membawa pembunuh itu ke pengadilan, sehingga dia bisa hanya memilih untuk tinggal di kota suci. Saat itu pukul 4 sore, dan setelah dia mengeluarkan pernyataannya, dia berangkat ke kuil penghakiman. Kali ini Stephen Lin datang sendirian, tanpa Eldor di sisinya. Masih ada beberapa Templar yang berdiri di gerbang kuil penghakiman. Melihat Stephen Lin datang, orang-orang ini menghentikan Stephen Lin seperti sebelumnya. Ada apa? Saya katakan sebelumnya bahwa saya tidak menerima Oracle. Sudah beberapa jam sekarang, apakah Anda belum menerima Oracle? Stephen Lin bertanya. Uskup Agung Stephen Lin, kami telah menerima Oracle, tetapi kuil penghakiman adalah tempat yang khusyuk, dan Anda tidak diizinkan memasuki kuil penghakiman kecuali jika Anda mengenakan jubah Uskup Agung. Kata Templar. Jubah Uskup Agung. Stephen Lin melihat ke bawah ke pakaiannya. Dia memang tidak mengenakan jubah Uskup Agung. Menurut Rice, jubah Uskup Agung akan dikirimkan besok. Siapa yang menetapkan ini? Saya tidak ingat ada kanon yang mengatakan itu. Tanya Stephen Lin. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Uskup Agung Pain, kata sang Templar. Pine. Stephen Lin berkata dengan ekspresi lucu di wajahnya, kamu menggunakan aturan seseorang yang telah dikirim ke persidangan untuk menahan bos kuil penghakiman saat ini. Templar yang menjawab sedikit mengencangkan wajahnya. Lalu berkata, ini adalah aturan, dan harus dilaksanakan sampai diubah. Petik 2. Apakah Anda tahu mengapa saya pergi dari sini pagi ini? Stephen Lin bertanya. Beberapa Templar menunjukkan keraguan. Itu karena saya tidak ingin orang merasa bahwa saya terlalu sombong. Lagi pula, saya baru saja mengakar di tahta suci,
jadi saya harus memberi kesan yang baik pada orang-orang, kata Stephen Lin. Beberapa Templar sedikit mengernyit, tetapi tidak menerima kata-kata Stephen Lin. Tapi sekarang, jika aku pergi dari sini lagi, bukan karena aku sombong, tapi aku lemah dan bisa diganggu. Oleh karena itu, kamu pasti akan menjadi alatku untuk pamer, kata Stephen Lin. Corak beberapa Templar berubah. Saat berikutnya, sosok Stephen Lin melintas. Tepuk tangan. Diiringi dengan beberapa tamparan yang jelas dan keras, tubuh beberapa Templar terbang terbalik dan terbang langsung ke kuil penghakiman. Tepuk tangan. Para Templar jatuh ke tanah, membuat suara berisik, yang membuat para Templar di kuil penghakiman khawatir. Sekelompok Templar berhamburan dari segala penjuru kuil penghakiman seperti semut. Stephen Lin berjalan ke kuil penghakiman dengan kepala terangkat tinggi. Bab 3302. Sejumlah besar Templar mengelilinginya, menatapnya dengan amarah. Terlihat bahwa Pain seharusnya sangat populer di kuil penghakiman. Stephen Lin tidak melihat para Templar ini, tetapi melihat langsung ke depannya. Tepat di depannya ada patung dewa yang sangat besar, yang berbeda dengan patung dewa cahaya. Dikabarkan bahwa dia adalah jenderal nomor 1 di bawah komando Dewa Cahaya, Dewa Kuil, yang pernah membantu Dewa Cahaya untuk menaklukkan alam dewa, dan tak terkalahkan. Bumi, dia juga datang ke bumi dengan Dewa Cahaya, dan akhirnya menjadi jenderal kuil yang diyakini oleh kuil penghakiman. Di bawah Jenderal Templar berdiri 3 orang berbaju besi merah. Yang mengejutkan Stephen Lin adalah ketiga orang ini ternyata adalah 2 pria dan 1 wanita. Salah satu dari 2 pria itu tinggi dan kekar, yang lain pendek dan kurus. Keduanya berusia 50-an, sedangkan wanita itu berusia sekitar 30 tahun. Dia adalah satu-satunya di antara hampir 100 orang yang hadir. Hal yang paling langka adalah bahwa wanita ini dia terlihat sangat cantik, dengan rambut panjang merah menyala di kepalanya, pedang bulan purnama disematkan di pinggang kiri dan kanannya, dan baju besi merah di tubuhnya membuatnya tampak heroik. Stephen Lin tidak tertarik pada kuil penghakiman, jadi tentu saja dia tidak menyelidiki ketiga orang ini, tetapi dia tahu bahwa ketiga orang ini seharusnya adalah prajurit Templar. Uskup Lin. Pria jangkung itu berteriak kepada Stephen Lin dengan sedikit membungkuk. Stephen Lin meletakkan tangannya di belakang, berjalan ke depan dengan kepala terangkat tinggi, dan tidak memperhatikan pihak lain. Uskup Agung Lin, sebagai pemimpin kuil penghakiman, apa yang kamu serang para Templar begitu kamu tiba? Wanita yang sangat cantik itu berkata dengan cemberut. Stephen Lin melihat ke pihak lain, dan kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi main-main. Dia berjalan lurus di depan pihak lain, berdiri kurang dari 10 cm di depan pihak lain, hampir berhadap-hadapan dengan pihak lain. Wanita itu menatap lurus ke arah Stephen Lin dengan kepala terangkat, tanpa niat mundur. Apakah kamu seorang prajurit Templar? Stephen Lin bertanya. Ya, kata wanita itu dengan suara berat. Siapa namamu? Stephen Lin bertanya. Daphne. Jawab pihak lain. Daphne. Nama baik. Stephen Lin tersenyum, lalu berkata, apakah kamu tahu bahwa aku adalah bos dari kuil penghakiman? Petik 2. Ya. Daphne mengangguk. Kalau begitu, apakah kamu tahu apa kejahatan karena mencegahku memasuki kuil penghakiman? Tanya Stephen Lin. Uskup Agung Pain pernah menetapkan aturan bahwa tidak seorang pun diizinkan memasuki kuil penghakiman dengan mengenakan pakaian yang bukan berasal dari kuil penghakiman, kata Daphne. Jadi kamu mengikuti Uskup Agung Pain, bukan Dewa Cahaya yang agung? Stephen Lin bertanya dengan mata menyipit. Kulit Daphne sedikit berubah, dan dia berkata, kami akan selalu mengikuti Dewa Cahaya yang agung. Petik 2. Dewa Cahaya yang agung, inkarnasi yang mulia Paus, telah mengkanonisasi saya sebagai penguasa kuil ini. Kuilku sendiri, aku masih harus mematuhi aturan tahta suci. Apakah itu aturan yang ditetapkan oleh orang berdosa? Tanya Stephen Lin. Uskup Pain bukan orang berdosa, kata Daphne dengan semangat. Bukan orang berdosa.
Jika dia bukan orang berdosa, mengapa dia ada di ruang sidang sekarang? Anda tahu, jika bukan karena saya hari ini, Yang Mulia Paus mungkin pergi menemui Dewa Cahaya, kata Stephen Lin. Tapi itu tidak semua kesalahan Uskup Agung Paine, kata Daphne. Jadi Paine masih salah, bukan? Stephen Lin bertanya. Wajah Daphne membeku, tak bisa berkata-kata. Apakah kamu punya suami? Stephen Lin bertanya tiba-tiba. Tidak, tidak. Dava menggelengkan kepalanya. Malam itu, kamu akan tidur, kata Stephen Lin. Uskup Agung Stephen Lin, Daphne adalah putri dari Uskup Agung Paine. Tolong biarkan dia pergi, dia tidak bermaksud menentangmu. Pria jangkung dan kekar itu berkata dengan cepat. Putri Paine. Stephen Lin sedikit terkejut, dia melihat Daphne lagi, dan menemukan bahwa ada bayangan Paine. Paine sebenarnya memiliki seorang putri dan menjadikan putrinya seorang Templar, yang di luar dugaannya. Ayahku akan selalu setia kepada Yang Mulia Paus, dan aku yakin suatu hari Yang Mulia Paus akan mengambil kembali orakelnya, kata Daphne bersemangat. Kalau begitu ingatlah untuk berganti ke pakaian pendeta saat kamu pergi tidur malam ini, tidak nyaman memakai baju besi ini, kata Stephen Lin tanpa ekspresi. Daphne memandang Stephen Lin dengan takjub. Wajah kedua prajurit Templar di samping menunjukkan kepanikan. Prajurit Templar jangkung itu hanya ingin menengahi, tetapi diinterupsi oleh Stephen Lin. Saya harap Anda semua akan ingat bahwa pemilik kuil penghakiman saat ini adalah saya, bukan Paine. Siapa saya? Saya yang terkuat di dunia ini. Jika Anda memiliki keberatan, Anda dipersilakan untuk menantang saya, tentu saja. Premisnya adalah kamu siap untuk dibunuh olehku. Petik 2. Stephen Lin berkata dengan keras kepada semua orang. Banyak orang di sekitar menunjukkan kemarahan, tetapi tidak ada yang membantah Stephen Lin. Stephen Lin mendengus dingin dan berjalan maju dengan kepala terangkat tinggi. Mundur, kalian semua, kata Templar yang tinggi dan kekar kepada para Templar di sekitarnya. Terlihat bahwa dia masih memiliki banyak prestise di kuil penghakiman, dan para Templar di sekitarnya dengan cepat mundur. Setelah kerumunan bubar, ketiga prajurit Templar mengejar Stephen Lin. Stephen Lin tidak pergi jauh, dia hanya berjalan ke sisi lain kuil penghakiman. Ada banyak potret yang tergantung di dinding di sini, ini semua adalah master kuil penghakiman sebelumnya, dan yang terbaru adalah Paine. Uskup, teriak Stephen Lin dari belakang. Bab 3303. Tiga prajurit Templar berdiri di depan Stephen Lin. Ketiganya melaporkan nama mereka satu persatu. Namaku Haris, kata prajurit Templar yang jangkung itu. Namaku Titan, kata prajurit Templar yang pendek dan necis itu. Namaku Daphne, kata Daphne dengan wajah dingin. Titan. Stephen Lin melihat lagi pria pendek dan kurus itu. Pria ini tingginya hanya sekitar 1,6 meter, dengan rambut coklat dan kulit coklat. Dia tidak berkulit putih. Ya. Titan mengangguk. Bukankah kalian Titans juga pendek dan tajam? Stephen Lin bertanya pada si idiot. Tinggi rata-rata para Titan adalah 2,32 meter, dan beratnya lebih dari 200 kati, jawab si idiot. Ini sangat tinggi. Stephen Lin bergumam diam-diam, lalu melirik semua orang dan berkata, aku mendengar orang mengatakan bahwa kalian bertiga adalah yang terkuat di tahta suci cahaya. Memang, Haris sama sekali tidak sopan. Titik. Mengangguk. Seberapa kuat itu? Stephen Lin bertanya. Kecuali kita bertiga pernah bertemu satu sama lain, kita tidak pernah kalah sejauh ini, kata Haris. Benarkah? Apakah kamu tahu bahwa aku yang terkuat di dunia ini? Tanya Stephen Lin. Jika kami tidak dilarang secara ketat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekuler, gelar terkuat di dunia tidak akan jatuh padamu, kata Daphne dengan wajah dingin. Oh, sepertinya kamu sangat percaya diri. Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Saya tidak percaya diri, saya percaya pada Haris, kata Daphne. Bagaimana? Stephen Lin bertanya dengan penuh minat. Haris telah dilulukan sebagai prajurit Templar terkuat dari tahta suci selama ratusan tahun.
Bahkan di hadapan kita, dia tidak kehilangan satu kekalahan pun. Kekuatannya berada di luar jangkauan manusia. Jika dia diizinkan untuk berpartisipasi di dunia dalam pertempuran yang terkuat, dia pasti akan memenangkan gelar yang terkuat di dunia. Kata Daphne dengan serius. Apakah kamu sekuat itu? Stephen Lin menatap Haris dengan heran dan bertanya. Kembali ke Uskup Agung, itu tidak dilebih-lebihkan seperti yang dikatakan Daphne. Haris menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan kemudian berkata segera, tapi memang benar bahwa kita tidak pernah kalah satu kali pun. Menarik, kata Stephen Lin sambil tersenyum, karena kalian semua begitu kuat, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Tanya Haris. Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa meskipun aku adalah penguasa kuil penghakiman sekarang, para Templar di kuil penghakiman, termasuk kalian bertiga Templar, tidak mau mematuhi perintahku. Tanpa kuil penghakiman ini, Yang Mulia Paus memintaku untuk tangkap pembunuh itu secepat mungkin. Jika orang-orang di kuil penghakiman tidak dapat digunakan olehku, maka aku sama sekali tidak ingin menangkap pembunuh itu. Alih-alih saling bertarung, kita harus saling memberi kesempatan. Jika Anda sangat yakin dengan keefektifan tempur Anda, maka kami akan bertarung. Jika Anda menang, maka saya akan langsung mengundurkan diri dari posisi mengadili Master Kuil. Jika saya menang, maka Anda akan setia tanpa syarat kepada saya. Bagaimana menurut Anda? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Ya, kata Daphne dengan tidak sabar. Haris di samping lebih stabil. Dia berkata, Uskup Agung Stephen Lin, Yang Mulia Paus telah menunjuk Anda sebagai penguasa kuil penghakiman. Bisakah Anda mengundurkan diri? Bagaimana jika Yang Mulia tidak mengizinkan Anda untuk mengundurkan diri? Jangan khawatir, selama saya benar-benar ingin mengundurkan diri, Paus tidak akan memaksa saya untuk tinggal, kata Stephen Lin. Begitukah? Haris mengerutkan kening, melamun. Haris, tunggu apa lagi? Ini adalah kesempatan bagus. Jika kamu mengalahkannya, maka berdasarkan statusmu di Temple of Judgment, kemungkinan besar kamu akan menjadi Hall Master berikutnya. Kata Daphne bersemangat. Mendengar apa yang dikatakan Daphne, Haris menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Stephen Lin, karena Uskup Agung Stephen Lin ingin berjudi, mari berjudi, tetapi saya pikir kita dapat memenuhi taruhan kita dengan disaksikan oleh lebih banyak orang. Buatlah janji. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan? Stephen Lin bertanya. Saya berharap semua Templar bisa menyaksikan pertempuran di antara kita, kata Haris. Apakah kamu takut aku akan bermain trik jika kalah? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Taruhan kami hanya akan terpenuhi jika kami mengatakan taruhan kami di depan semua Templar, dan pemenangnya akan ditentukan. Ini juga bagus untukmu, kata Haris. Tidak apa-apa, kamu bisa membuat pengaturan, kata Stephen Lin. Bab 3304. Kamu tidak perlu membuat pengaturan. Lokasinya adalah lapangan seni bela diri suci. Titan, kamu segera pergi dan kumpulkan semua Templar ke lapangan seni bela diri suci, kata Haris kepada Titan. Oke. Titan mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Lapangan seni bela diri suci. Di mana itu? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah arena paling suci dari kuil penghakiman kita, kata Haris. Pencapaianmu dalam literatur omong kosong sebanding dengan seorang penulis internet bernama Si, aku tahu. Stephen Lin tertawa. Haris membeku sesaat, tidak tahu kenapa. Daphne, apakah kamu gadis penggemar Haris? Stephen Lin bertanya pada Daphne sambil tersenyum. Saya selalu menghormati dan mengagumi Haris, karena dia bukan hanya seorang pejuang yang kuat, tetapi juga seorang pria dengan moral yang mulia, kata Daphne. Saya juga sangat mulia, kata Stephen Lin. Jika kamu benar-benar bangsawan, kamu tidak akan memintaku untuk pergi tidur, kata Daphne dengan ekspresi jijik. Stephen Lin terkekeh, meletakkan tangannya di belakang dan melihat foto di dinding. Setelah beberapa saat, Titan berjalan kembali.
Semua Templar telah berkumpul di lapangan seni bela diri suci. Selain itu, banyak orang percaya yang mendapat berita juga bergegas ke lapangan seni bela diri suci, kata Titan. Uskup Stephen Lin, kita bisa berangkat, kata Haris. Ayo pergi. Stephen Lin mengangguk, lalu mengikuti mereka bertiga ke arena seni bela diri suci. Lapangan seni bela diri yang sakral berada tepat di sebelah barat laut kuil penghakiman, dan hanya perlu beberapa menit berjalan kaki ke sana. Ketika Stephen Lin tiba di medan seni bela diri suci, seluruh medan seni bela diri suci sudah penuh dengan penonton. Beberapa dari orang-orang ini adalah Templar, dan beberapa adalah pendeta tahta suci. Jelas, pertempuran ini telah menarik perhatian banyak orang. Ketika Stephen Lin dan yang lainnya muncul, sorak-sorai meledak di tempat kejadian. Haris, Haris, Haris. Orang-orang meneriakkan nama Haris dengan ritmis. Baru pada saat itulah Stephen Lin menemukan bahwa reputasi Haris di tahta suci tampaknya sangat tinggi, karena bahkan para pendeta pun memanggil nama Haris. Haris mewakili dewa perang di tahta suci kita. Dia dikenal sebagai orang yang paling dekat dengan dewa cahaya selama ribuan tahun. Kamu pasti akan kalah dalam pertempuran hari ini. Tidak hanya kamu harus menyerahkan gelarmu sebagai yang terkuat di dunia, dan serahkan posisimu sebagai penguasa kuil penghakiman. Hahaha. Daphne jelas bersemangat dengan teriakan ini, dan dengan bangga pamer ke Stephen Lin. Stephen Lin selalu berpikir bahwa diakui bahwa dia adalah yang terkuat di dunia, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak diakui di tahta suci. Ini mungkin karena peraturan tahta suci. Misalnya, tahta suci melarang keras orang-orang seperti Haris untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri sekuler. Tentu saja, apapun hasil yang Anda capai dalam kompetisi semacam itu, bagi mereka yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi tidak ada artinya membicarakannya. Mereka akan berpikir bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini dan itulah mengapa Anda mendapat tempat pertama. Haris masuk ke arena di tengah sorak-sorai. Dia melambai kepada semua orang, dan ada sorakan yang lebih keras lagi. Di tengah sorak-sorai, Stephen Lin, sang uskup agung, tampak sedikit rendah hati. Jelas dia adalah uskup agung di bawah paus, tetapi tidak ada yang mendukungnya, yang benar-benar membuat Stephen Lin sedih. Ya Tuhan, hari ini saya mengadakan kompetisi seni bela diri dengan uskup agung Stephen Lin di bidang seni bela diri suci. Dan saya bertaruh. Jika saya menang, maka Uskup Agung Stephen Lin akan mengundurkan diri sebagai penguasa kuil cahaya. Jika Uskup Agung Stephen Lin menang, maka saya 253 orang di kuil diperintah, dan Uskup Agung Zun Stephen Lin akan menjadi tuannya, dan dia akan dikirim olehnya tanpa keluhan. Haris berkata dengan lantang. Haris, Haris, Haris. Orang-orang meneriakkan nama Haris serempak, dan wajah semua orang penuh kegembiraan. Uskup Stephen Lin, apakah Anda bersedia memenuhi taruhan? Haris bertanya. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Stephen Lin menggelengkan kepalanya berulang kali. Hah? Haris tertegun. Dia bilang tidak apa-apa ketika dia datang ke sini, kenapa dia tidak memenuhinya sekarang? Ada semburan ejekan di tempat kejadian. Kamu mengatakan sesuatu yang salah. Aku tidak akan melawanmu. Aku akan melawan kalian 3 prajurit Templar. 1 akan melawan kalian bertiga. Stephen Lin berkata dengan serius. 1 pukulan 3. Mendengar ini, ejekan di tempat kejadian langsung menghilang, dan banyak orang menunjukkan keheranan di wajah mereka. Kamu mungkin jarang menonton TV. Aku sering suka bertarung sendirian, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Itu yang kamu katakan. Daphne langsung bergegas ke arena. Titan juga mengikuti ke arena. Uskup Stephen Lin, apakah Anda yakin ingin melawan 3? Meskipun mereka tidak sebaik saya, mereka berdua adalah pejuang yang sangat kuat. Haris mengerutkan kening. Tentu saja, jika Anda ingin semua Templar Anda naik bersama, bagaimanapun,
3 adalah pertarungan, dan 300 adalah pertarungan, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kegilaan. Itu terlalu sombong. Setiap orang yang mendengar kata-kata Stephen Lin merasa bahwa Stephen Lin gila. Meskipun Anda adalah yang terkuat di dunia, tetapi Anda menghadapi petarung terkuat dari tahta suci cahaya, Anda berani mengatakan bahwa satu akan melawan 300, menurut Anda siapa Anda? Dewa Cahaya. Tampaknya Uskup Agung Stephen Lin sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Jika demikian, mari kita bertiga datang dan merasakan kekuatan Uskup Agung Stephen Lin, kata Haris tanpa ekspresi. Saat ini, hatinya sudah benar-benar marah. Dia merasa Stephen Lin sama sekali tidak menganggapnya serius. Daphne di samping sangat senang sehingga dia akan lepas landas. Mereka bertiga memukul satu, bukankah itu hanya pertarungan biasa? Dengan perintah wasit di lapangan, pertarungan Stephen Lin 1v3 ini secara resmi dimulai. Bab 3305. 3 prajurit Templar bekerja sama dengan mulus. Mereka bertiga berpisah dalam bentuk kipas, mengepung Stephen Lin, dan kemudian, mereka bertiga membunuh Stephen Lin bersama. Stephen Lin mengerahkan energi gelap untuk menghancurkan mereka bertiga. Tapi seperti sebelumnya, energi gelap dipantulkan setelah menyentuh mereka bertiga. Kekuatan iman. Murid Stephen Lin sedikit menyusut. Dari titik ini, terlihat bahwa ketiga orang ini pastilah penganut yang sangat taat. Situasi seperti itu juga membuat Stephen Lin mengerti bahwa energi gelap tidak maha kuasa, bahkan ketika menghadapi orang biasa memiliki cara untuk kebal terhadap serangan energi gelap, yaitu dengan memiliki kekuatan keyakinan yang kuat. Sederhananya, itu berarti memiliki kekuatan mental yang cukup. Dalam sekejap mata, mereka bertiga sudah tiba di depan Stephen Lin. Karena energi gelap tidak dapat digunakan, Stephen Lin hanya dapat melakukannya. Melihat ketiga orang yang menyerangnya, mata Stephen Lin tidak sedih atau senang. Baginya yang telah berdiri di puncak dunia, yang disebut orang kuat di mulut orang lain hanyalah orang yang lewat di matanya. Yang tercepat di antara ketiganya adalah Daphne. Saya tidak tahu apakah Daphne ingin menggunakan dirinya sendiri untuk mengalihkan perhatian Stephen Lin, atau hanya tidak sabar untuk memukul Stephen Lin. Dia berlari lebih cepat dari dua lainnya, dan dua lainnya jelas melambat. Dari penampilannya tindakan, sepertinya dia sudah membuat semacam rencana untuk pertempuran yang akan datang. Daphne mengangkat tangannya dan berjalan menuju wajah Stephen Lin. Stephen Lin mengangkat tangan kanannya. Dengan suara garing, tangan Daphne dicengkeram oleh Stephen Lin dengan satu tangan. Namun, Daphne jelas berharap serangannya akan diblokir oleh Stephen Lin. Saat Stephen Lin meraih tangannya, Daphne mengayunkan kaki kanannya ke atas dan ke arah sisi wajah Stephen Lin. Gerakan mengangkat kaki sangat terampil, seluruh kaki hampir terbuka 180 derajat, dan serangannya sangat ganas. Tetapi bahkan ini tidak berguna, Stephen Lin mengangkat tangannya yang lain dan meraih pergelangan kaki Daphne. Tak perlu dikatakan, meskipun Daphne adalah prajurit yang sangat kuat, pergelangan kaki ini tidak tebal, mungkin Stephen Lin dapat memegangnya dengan satu telapak tangan, dan kulitnya sangat halus dan lembut, berbeda dengan prajurit biasa. Pada saat ini, Stephen Lin melihat kilatan kebanggaan di mata Daphne. Sebelum Stephen Lin punya waktu untuk memikirkannya, Titan melompat dan bergegas ke arahnya. Meskipun Titan pendek dan kuat, kekuatannya tidak lemah sama sekali. Dia seperti harimau yang bergegas menuju Stephen Lin. Saat ini, tangan Stephen Lin hanya meraih tangan dan kaki Daphne, dan tidak ada tangan ketiga yang bisa menghentikannya. Para raksasa. Melihat Titan hendak menyerang Stephen Lin menendang ke depan dengan kaki kanannya. Tendangan ini hanya meleset dari tubuh Daphne, lalu langsung ditendang ke tubuh Titan. Titan mendengus teredam dan terbang mundur, dan saat Stephen Lin menendang Titan pergi, sesosok muncul di belakang Stephen Lin. Orang ini seharusnya persis Haris. Saat Stephen Lin berurusan dengan Titan dan Daphne,
dia diam-diam berjalan di belakang Stephen Lin. Haris mengangkat tangannya dan membidik leher Stephen Lin dengan pisau. Pisau ini sangat tajam, dan 3 prajurit Templar menggunakan pemahaman diam-diam dan kerjasama yang terampil untuk membiarkan Haris tanpa syarat memotong pisau tangan ini ke arah Stephen Lin yang tampaknya tidak memiliki ruang untuk menghindar. Tepat ketika semua orang mengira Haris akan membunuh Stephen Lin, dia memang memukul Stephen Lin. Dan dia menebas langsung ke leher Stephen Lin. Sebuah kekuatan yang kuat meletus dalam sekejap, menyebabkan retakan muncul di lempengan batu di bawah kaki Stephen Lin. Mata semua orang melebar. Para Templar dan orang percaya di sekitarnya akan bersorak kegirangan. Tetapi pada saat ini, orang menemukan bahwa Stephen Lin, yang telah disayat dengan pisau, masih berdiri. Lehernya bahkan tidak bergetar sama sekali, seolah-olah yang dipotong di lehernya bukanlah pisau tangan Haris yang kuat, melainkan hanya sehelai bulu. Bagaimana mungkin? Haris memandangi punggung pria di depannya dengan ngeri. Ini benar-benar lemah. Petik 2. Desahan terdengar. Saat berikutnya, Stephen Lin menendang kaki yang telah membuat Titan terbang. Haris bereaksi dengan cepat, memegang tangannya di depannya sambil mundur. Ledakan. Tendangan punggung Stephen Lin mengenai tangan Haris dengan tepat. Saat kaki Stephen Lin menyentuh tangan Haris, ekspresi Haris berubah. Kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan meletus di telapak kaki Stephen Lin, dan kekuatan ini dengan mudah menghancurkan semua pertahanannya. Saat berikutnya, tangan Haris berada di tubuhnya, dan dia terbang mundur dengan seluruh tubuhnya. Memanggil. Sosok Haris terbang ke dinding lebih dari 10 meter di belakang seperti bola meriam, menghantam dinding dengan keras, dan kemudian menabrak dinding begitu saja. Stephen Lin bahkan tidak melihat ke belakang, dia tersenyum dan memandang Daphne di depannya dan berkata, seekor katak yang tinggal di dalam sumur selalu merasa bahwa dunia hanya sebesar mulut sumur. Meskipun Daphne tidak tahu apa artinya duduk di sumur dan melihat langit, kata-kata Stephen Lin mengejek mereka, Daphne menjadi marah untuk beberapa saat, dan mengayunkan tangannya yang lain ke wajah Stephen Lin. Stephen Lin menyeringai dan mengayunkan tangannya ke samping. Seperti Haris, tubuh Daphne terbang ke kejauhan seperti bola meriam, dan kemudian membentur tembok dengan keras, menjatuhkan tembok itu dari bentuk manusia. Orang-orang di sekitar tercengang. Bab 3306. Tahukah Anda, Daphne dikenal sebagai prajurit tercantik di tahta suci Guangming. Berapa banyak orang yang menganggapnya sebagai kekasih impian mereka. Pada akhirnya, wanita cantik seperti itu diusir oleh Stephen Lin, dan dia bahkan dibuang menjadi bentuk manusia. Berapa Stephen Lin? Jangan mengasihani wewangian dan hargai batu gioknya. Pisau di tangan wanita masih bisa merenggut nyawamu. Menghadapi lawanmu, tidak ada yang namanya tua, lemah, sakit atau cacat, kata Stephen Lin sambil melihat sekeliling ke arah orang-orang di sekitarnya. Semua orang diam. Siapa yang mengira bahwa 3 prajurit Templar terkuat dari tahta suci akan diterbangkan oleh Stephen Lin ketika mereka bertemu satu sama lain. Semua orang tahu bahwa Stephen Lin sangat kuat, lagi pula, dia adalah yang terkuat di dunia. Tetapi dalam persepsi semua orang, alasan mengapa Stephen Lin menjadi yang terkuat di dunia adalah karena orang-orang dari tahta suci dilarang keras untuk berpartisipasi di dalamnya. Kegiatan. Tidak ada harimau di pegunungan, hanya monyet yang disebut raja. Tapi sekarang, Stephen Lin menggunakan tindakan praktis untuk memberitahu orang-orang yang hadir ini siapa harimau yang sebenarnya. Di kejauhan, 2 sosok bangkit dari reruntuhan dan bergegas menuju Stephen Lin. Kedua orang ini adalah Haris dan Daphne. Keduanya super kuat, dampak sederhana seperti itu tentu saja tidak akan membuat mereka kehilangan daya juang, dan sepertinya mereka masih tidak puas. Stephen Lin menatap mereka berdua tanpa ekspresi. Kecepatan kaki kedua orang itu sangat cepat, dan jarak antara mereka dan Stephen Lin sangat dekat dalam sekejap. Pada saat ini, mata ceroboh Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Apakah kalian? Apakah kamu sudah bangun sampai mati?
Stephen Lin bertanya. Dengan suara Stephen Lin, niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Stephen Lin. Saat berikutnya, Daphne dan Haris berhenti pada saat bersamaan. Sebagai Master Super, mereka jelas merasakan kengerian dari niat membunuh ini. Ini sama sekali bukan niat membunuh yang dimiliki manusia. Niat membunuh yang agung merobek tubuh Haris seolah-olah itu nyata, membuat Haris merasakan sakit kesemutan. Ya Tuhan, Daphne tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sebagai seorang prajurit Templar, dia telah pergi ke banyak medan perang, membunuh orang, dan melihat banyak yang disebut setan pembunuh. Sebelum saat ini, dia selalu berpikir bahwa dia tidak melakukannya. Diintimidasi oleh siapapun. Tapi sekarang, dia takut. Niat membunuh yang agung terus-menerus menebas tubuhnya seperti cakar hantu dari neraka, membuatnya gemetar, hampir tidak bisa bergerak. Meskipun perasaan penonton di sekitarnya tidak sekuat Haris dan Daphne, semua orang merasakan kedinginan saat ini, dan suhu di seluruh bidang seni bela diri tampaknya telah turun lebih dari 10 derajat. Haris, Daphne, dan Titan semuanya berdiri di tempat, tak bergerak. Apakah kamu masih bertarung? Stephen Lin melirik mereka bertiga dan bertanya dengan tenang. Tidak, tidak lagi. Titan adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan bertarung. Daphne ragu sejenak, dan akhirnya memilih untuk mengakuinya. Ekspresi Haris mendung dan tidak pasti, dia relatif baik, tetapi sebagai orang yang paling berkuasa di tahta suci, dia juga memiliki kebanggaan dan kegigihan yang berbeda dari orang biasa. Jika dia mengaku kalah seperti ini, bagaimana dia akan bersikap di depan orang lain di masa depan? Tepat ketika Haris ragu-ragu, seseorang tiba-tiba muncul di depan matanya. Kulit Haris berubah, Stephen Lin lah yang muncul di depan matanya. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Kapan dia datang? Haris memandang Stephen Lin dengan heran. Stephen Lin tersenyum dan meletakkan tangannya di bahu Haris. Berhenti berkelahi. Stephen Lin bertanya. Mengikuti kata-kata Stephen Lin, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba muncul di pundak Haris. Saat berikutnya, Haris menekuk lutut dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Haris sangat ingin menggunakan kekuatannya untuk berdiri, tetapi kekuatannya sangat tidak berarti ketika menghadapi kekuatan itu, apalagi mengguncangnya, bahkan membuatnya sedikit gemetar. Tanah di bawah lutut Haris benar-benar hancur, dan retakan menyebar ke segala arah. Stephen Lin meletakkan tangannya di bahu Haris, seperti pengait bahu di antara teman-teman biasa. Daphne di samping menutupi mulutnya untuk mencegah dirinya berteriak. Akhirnya, Haris melepaskan semua kesombongan dan kesombongannya. Dia menatap Stephen Lin, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku mengaku kalah." Petik 2. Stephen Lin tersenyum sedikit, menarik tangannya, lalu berjalan keluar. Tidak ada suara di arena seni bela diri, seolah waktu telah berhenti. Bab 3307. Berita bahwa Stephen Lin menaklukkan 3 prajurit suci dengan paksa menyebar dari medan seni bela diri suci, dan dengan cepat menyebar ke seluruh istana Paus. Tidak ada yang mengira bahwa Stephen Lin akan ditekan oleh 3 dewa dan prajurit kuil suci untuk melawan. Pada saat ini, di hati semua orang percaya, citra Stephen Lin tiba-tiba menjadi sangat tinggi dan cemerlang. Kemudian hubungi kinerja Stephen Lin di Oracle Square. Banyak orang sudah mengetahui mengapa Paus menunjuk Stephen Lin sebagai uskup agung. Jika orang percaya yang begitu saleh dan kuat tidak bisa menjadi uskup agung, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi uskup agung? Kuil pengadilan. Stephen Lin duduk di singgasana di bawah patung. 3 Templar suci berdiri di depannya, dan di belakang ketiga Templar suci ini berdiri ratusan Templar. Lihat Tuan Istana. Ketiga prajurit suci itu berlutut dengan satu lutut ke arah Stephen Lin, melipat tangan mereka di depan mereka dan berteriak dengan hormat. Temui Hallmaster. Semua Templar berlutut dengan satu kaki, menghadap Stephen Lin dengan postur yang sama. Stephen Lin meletakkan tangannya di sandaran tangan singgasana,
dan berkata dengan tenang, "Berdiri, aku tidak suka etiket yang tidak berarti ini." Samurai itu juga berdiri. "Saya tahu bahwa banyak dari Anda memiliki pendapat tentang terjun payung saya ke kuil pengadilan sebagai penguasa kuil. Saya sebenarnya tidak peduli dengan pendapat Anda, karena bagi saya, apakah itu Anda atau seluruh kuil pengadilan, itu hanyalah hal yang tidak penting," kata Stephen Lin. Jika Stephen Lin mengatakan ini beberapa jam yang lalu, semua orang pasti akan disingkirkan dan diejek oleh semua orang, tetapi sekarang ketika Stephen Lin mengatakan ini, semua orang diam, dan tidak ada yang berani membantah, karena mereka tahu apa yang Stephen Lin katakan ya. "Tetapi karena Anda telah menyatakan kesetiaan Anda kepada saya secara alami akan menganggap Anda sebagai umat saya. Saya tahu bahwa kuil penghakiman sangat baik di tahta suci cahaya. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa Anda akan menjadi lebih baik lagi di kuil cahaya di masa depan." "Dipaksa," kata Stephen Lin. Semua orang sedikit terkejut ketika mendengar ini, karena apa yang dikatakan Stephen Lin vulgar dan lugas, seolah-olah pemimpin bandit mengatakan kepada bawahannya bahwa saya akan mengajak Anda makan dan minum makanan pedas. Kata-kata seperti itu jelas tidak sesuai dengan identitas Stephen Lin. Namun, kesetiaan bukan hanya masalah kata-kata. Saya membutuhkan Anda untuk mengambil tindakan praktis. Sekarang kesempatan Anda telah tiba. Anda dapat menggunakan tindakan nyata Anda untuk menunjukkan kesetiaan Anda kepada saya, kata Stephen Lin. "Hallmaster, tolong beritahu saya, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya," kata Haris dengan serius. "Apa yang saya ingin Anda lakukan sangat sederhana. Dengan segala cara, tangkap pembunuh yang membunuh Yang Mulia Paus," kata Stephen Lin. "Ya," kata Haris. "Oke. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kamu cari seseorang dulu." Stephen Lin melambaikan tangannya. Haris dan Titan meninggalkan kuil penghakiman dengan semua Templar, tetapi Daphne tetap tinggal. Apakah kamu memiliki hal lain untuk dilakukan?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut. "Hallmaster, saya harap Anda bisa membantu saya." Daphne ragu-ragu dan berkata, "Jika apa yang disebut bantuanmu adalah untuk menyelamatkan ayahmu, maka jangan katakan itu," kata Stephen Lin. "Hallmaster, selama Anda bisa meminta Yang Mulia Paus untuk memaafkan ayah saya bersedia mendedikasikan semua yang saya miliki untuk Anda," kata Daphne dengan gugup, mencengkeram ujung bajunya. Stephen Lin tersenyum bercanda seolah mendengar lelucon, lalu berjalan ke Daphne, menatap Daphne. Daphne sangat gugup dan wajahnya sangat merah. "Lepaskan baju perang," kata Stephen Lin. Daphne sedikit gemetar, dan menatap Stephen Lin. Apa yang akan kamu lakukan?" Daphne bertanya dengan gugup. "Kamu hanya perlu patuh, kamu tidak perlu bertanya," kata Stephen Lin. Mendengar ini, Daphne menggertakkan giginya, lalu melepas armor di tubuhnya. Setelah menanggalkan baju tempurnya, Daphne hanya memiliki celana dalam ketat, yang menunjukkan garis tubuhnya yang sempurna. Tak perlu dikatakan, Daphne telah mencapai level yang sebanding dengan Natalie dalam hal penampilan dan figur. Stephen Lin tersenyum, mengulurkan tangan dan meraih pakaian Daphne, lalu menariknya, langsung menarik celana dalam Daphne yang ketat. Daphne ingin mundur seperti refleks yang terkondisi, tetapi Stephen Lin berkata, "Jangan bergerak." Petik 2. Daphne hanya bisa berdiri diam dan membiarkan Stephen Lin mengangkat pakaiannya untuk memperlihatkan pinggangnya. Stephen Lin mengulurkan tangannya dan menekan tulang rusuk Daphne. Daphne tiba-tiba menjerit, dan mengelak ke samping tak terkendali. Bab 3308. "Saya pikir Anda bisa menanggungnya. Anda jelas menderita luka dalam dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa," kata Stephen Lin dengan bercanda. Ini hanya luka ringan," kata Daphne. "Kamu harus ingat bahwa ketika aku adalah bos dari kuil penghakiman, segala sesuatu tentang kamu adalah milikku, termasuk tubuhmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memaksakan persyaratan kepadaku."
Yang harus kamu lakukan adalah mematuhi semua perintahku. Sekarang aku ingin kamu pergi ke pendeta untuk berobat, dan kemudian pergi ke pembunuh untukku setelah lukanya sembuh, kata Stephen Lin. Bagaimana dengan ayahku? Daphne memandang Stephen Lin dengan memohon. Meskipun kamu kuat dalam pertempuran, kamu tidak memiliki cukup otak. Stephen Lin menghela nafas dan meletakkan pakaian Daphne. Daphne memandang Stephen Lin dengan curiga. Jika kamu menangkap si pembunuh, dengan senioritas Pine di tahta suci, apakah Yang Mulia masih akan menahannya? Kata Stephen Lin. Daphne tercengang sesaat, lalu matanya tiba-tiba berbinar. Aku tahu maksudmu, aku akan menangkap orang sekarang. Daphne berbalik dengan bersemangat dan berlari keluar. Ingatlah untuk pergi ke pendeta untuk perawatan terlebih dahulu. Jika luka dalam tidak dirawat tepat waktu, itu akan merusak vitalitasmu, kata Stephen Lin. Oke, terima kasih Palace Master, kata Daphne sambil berlari. Melihat Daphne menghilang kembali, Stephen Lin tersenyum bercanda, dan berkata pada dirinya sendiri, Pine, meskipun kamu bukan orang yang sangat baik, putri yang kamu lahirkan tidaklah buruk. Jika bukan karena integritasku, aku akan melakukannya. Berikan kepada keluargamu apapun yang terjadi. Perbaiki dan tingkatkan gen. Petik 2. Semua Templar Kuil Penghakiman meninggalkan Istana Paus di bawah kepemimpinan 3 Templar, dan mereka akan menangkap para pembunuh yang membunuh Paus sepanjang waktu. Kota Suci. Tidak hanya orang-orang dari Kuil Penghakiman keluar dengan kekuatan penuh, tetapi juga polisi dari Kota Suci dan beberapa tentara bayaran yang disewa dari luar juga ikut memburu para pembunuh. Sejak Paus dibunuh, Kota Suci telah sepenuhnya menutup semua lalu lintas eksternal, dan ada orang di setiap persimpangan untuk mencegah para pembunuh melarikan diri dari Kota Suci. Di bawah blokade yang begitu ketat, semua orang percaya bahwa si pembunuh pasti masih berada di Kota Suci. Malam tiba. Seluruh Istana Paus terang benderang, dan berbagai departemen Istana Paus bekerja lembur sepanjang malam. Karena Stephen Lin tidak akrab dengan Kota Suci, dia tidak bergabung dalam operasi pencarian dan penangkapan. Dia menemukan banyak file di Kuil Penghakiman dan membacanya sebagaimana adanya. Pukul 11 malam, seorang tamu datang ke Kuil Penghakiman. Ketika Stephen Lin melihat orang itu datang, dia dengan bersemangat melangkah maju dan mencubit wajah orang itu. Ailun, jangan tidur sekarang, tapi kamu tidak akan tumbuh lebih tinggi di masa depan, kata Stephen Lin sambil tersenyum sambil mencubit wajah Alan. Kamu, jangan cubit wajahku, aku di sini untuk menyampaikan pesan Uskup Agung, kata Alan kepada Stephen Lin sambil mencoba menghentikan Stephen Lin dari merusak wajahnya. Apakah tidak ada orang di bawah Gandalf? Biarkan kamu datang kepadaku. Stephen Lin bertanya dengan heran. Bukankah aku manusia? Alan bertanya dengan marah. Kenapa kamu manusia? Kamu sedikit gemuk, kata Stephen Lin. Kamu hanya gemuk, dan seluruh keluargamu gemuk. Alan berkata dengan marah. Oke, jangan marah lagi, beritahu saya. Pesan apa yang diminta oleh Uskup Agung Gandalf untuk Anda sampaikan kepada saya? Stephen Lin melihat bahwa Alan menunjukkan tanda-tanda akan mengamuk, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Uskup Agung berkata bahwa dia sangat menghargai pencapaian teologis Anda, dan ingin mengundang Anda untuk belajar teologi pada jam 8 besok pagi, kata Alan. Belajar teologi? Tidak ada waktu. Stephen Lin menolak bahkan tanpa memikirkannya. Uskup Agung tahu bahwa Anda akan menolak. Dia mengatakan bahwa dia memiliki petunjuk tentang pembunuh itu, dan selama Anda pergi, dia akan memberitahu Anda petunjuknya, kata Alan. Apa? Petunjuk seorang pembunuh? Mata Stephen Lin membelalak. Ya. Alan mengangguk. Bagaimana Uskup Agung Gandalf bisa memiliki petunjuk tentang si pembunuh? Stephen Lin mengerutkan kening. Uskup Agung Lin, saya sudah menyampaikan pesannya. Uskup Agung akan menunggu Anda besok pagi. Setelah Alan selesai berbicara, dia melarikan diri bahkan tanpa memberi Stephen Lin kesempatan untuk bertanya. Melihat Alan pergi,
Stephen Lin penuh keraguan, dan berharap dia bisa segera pergi ke Gandalf untuk mencari tahu, tetapi berpikir bahwa itu besok, dia hanya bisa menekan dorongan batinnya dan menunggu malam. Keesokan paginya, Stephen Lin berangkat ke kuil Gandalf. Bahkan, setiap uskup agung memiliki kuilnya sendiri. Total ada 3 kuil besar, yaitu kuil penghakiman, kuil kebijaksanaan, dan kuil emas suci. Kuil kebijaksanaan adalah kuil Gandalf, dan kuil kebijaksanaan emas suci adalah kuil Eldor. Sesampainya di gerbang kuil kebijaksanaan, Stephen Lin memasuki kuil kebijaksanaan dengan sangat mudah, dan tidak ada yang menghentikannya. Begitu dia memasuki kuil kebijaksanaan, Stephen Lin melihat Alan berdiri di halaman menggelengkan kepalanya dengan sebuah Alkitab di tangannya. Dia tampak seperti sedang membaca di pagi hari. "Alan, di mana Gandalf?" Stephen Lin bertanya. Alan terkejut dengan kata-kata Stephen Lin. Setelah pulih, dia menunjuk ke depan dan berkata, "Ke sini dan belok kiri di depan." "Terima kasih." Stephen Lin melambai. Ke Alan dia melambaikan tangannya, lalu berjalan ke depan, dan segera masuk ke ruangan yang remang-remang. Di kamar, Gandalf sedang duduk bersila di tanah, dan di depannya ada buku-buku yang masing-masing terbuka. Mata Gandalf berkeliaran bolak-balik pada buku-buku ini, wajahnya sangat serius. Stephen Lin tidak mengganggu Gandalf, tetapi menarik kursi dan duduk di samping, menunggu dengan sabar. Tidak lama setelah Stephen Lin duduk, Gandalf tiba-tiba berkata, "Aku yang mengatur pembunuhnya." Petik 2. Bab 3309. Stephen Lin bingung dengan kata-kata tiba-tiba Gandalf. Dalam perjalanan dia datang, dia mencoba menyimpulkan petunjuk apa yang akan diberikan Gandalf kepadanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan memberikan petunjuk sama sekali, tetapi berikan saja dia petunjuk. Jawaban: pembunuh itu ternyata diatur oleh Gandalf. Dia bahkan mengirim seseorang untuk membunuh Paus. Dan dia berkata pada dirinya sendiri terus terang, "Trik apa yang dimainkan ini? Bermain keras untuk mendapatkannya, atau terus terang dan lunak, atau ada tujuan lain?" Stephen Lin menyesuaikan emosinya, dan berkata dengan ekspresi normal, "Uskup Agung Gandalf sangat suka bercanda, aku hampir tertipu olehmu, tapi ini bukan lelucon." Gandalf memalingkan muka dari buku di depannya, menatap Stephen Lin dan berkata, "Saya tidak bercanda dengan Anda." "Tidak bercanda?" Tanda tanya. "Bagaimana ini mungkin? Meskipun saya baru bergabung dengan Tahta Suci, saya tahu bahwa Anda adalah orang yang paling dihormati dan dihormati di Tahta Suci oleh Yang Mulia. Paus, Yang Mulia perlakukan Anda seperti seorang penatua, dan Anda memiliki persahabatan yang mendalam dengan Yang Mulia Paus. Tidak peduli apapun, Anda tidak punya alasan untuk menyerang Yang Mulia Paus." Stephen Lin berkata dengan serius. "Karena tak seorang pun mengira aku akan mengirim seorang pembunuh untuk membunuh Paus, makanya aku mengatur pembunuh itu," kata Gandalf. Stephen Lin mengerutkan kening, memandang Gandalf di depannya, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat memahami pria berusia 100 tahun ini. Melihat penampakan Gandalf, sepertinya benar apa yang dikatakannya, sehingga timbul pertanyaan, mengapa orang tua sekarat seperti Gandalf menyerang Paus? Apakah karena dendam? Tapi Gandalf terobsesi dengan teologi, dan dia tidak pernah mendengar permusuhan dengan siapapun, apalagi dengan Paus. Atau karena kekuasaan? Itu bahkan lebih tidak masuk akal. Di antara semua kuil, kuil kebijaksanaan adalah yang paling tidak berdaya, karena mereka telah terlibat dalam studi teologi sepanjang hidup mereka, dan Gandalf berusia lebih dari 100 tahun. Berapa tahun lagi dia bisa hidup? Apa gunanya kekuasaan baginya? Karena tidak ada dendam dan perebutan kekuasaan, apa motif Gandalf? Stephen Lin tidak terburu-buru menanyakan pertanyaan ini, tetapi mengajukan pertanyaan lain. "Mengapa kamu memberitahuku ini?" Stephen Lin bertanya. Jelas, Gandalf pasti tidak akan memintanya untuk menyerah, dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa pasti ada alasannya. "Karena kau teolog sejati,
aku melihat pancaran cahaya dewa cahaya dalam dirimu, kata Gandalf. Ah, Stephen Lin tercengang, dia tidak pernah menyangka akan mendapat jawaban seperti itu dari Gandalf. Teolog sejati. Bagaimana dia menjadi seorang teolog sejati? Apakah karena penampilannya di Oracle Square? Stephen Lin memandang Gandalf dengan saksama dan bertanya, "Jangan bicara omong kosong, hanya Yang Mulia Paus yang dapat memiliki pancaran cahaya dewa cahaya." Petik 2. Meskipun Anda tidak mau mengakuinya, tetapi sebenarnya, saya mengerti itu di dalam dirimu Radiance of the God of Light. Kuharap kau bisa menjadi paus tahta suci cahaya berikutnya, jadi aku bersedia memberitahumu semua yang sebenarnya, kata Gandalf. Petik 2. Orang tua, apa yang kamu katakan bahkan lebih tidak menyenangkan dari apa yang kamu katakan barusan, kata Stephen Lin dengan wajah serius. Gandalf tersenyum dan berkata, di antara orang percaya yang saya kenal, baik dalam sejarah maupun hari ini, tidak ada orang percaya yang dapat mempertobatkan jutaan orang hanya dalam 2 atau 3 hari seperti Anda. Hafalkan semua kata dalam Alkitab, semua yang Anda lakukan hanya bisa dijelaskan dengan keajaiban, dan keajaiban hanya bisa terjadi pada Tuhan. Petik 2. Aku tidak menghafalnya dalam 3 atau 2 hari, aku taat. Itu. Stephen Lin ingin berbohong, tapi langsung disela oleh Gandalf. Saya harap Anda bisa mempercayai mata orang percaya berusia seabad seperti saya. Anda bukan orang percaya. Anda tidak memiliki pengabdian kepada Dewa Cahaya. Anda bahkan belum pernah membaca Alkitab sebelum Anda datang ke Istana Paus. Aku membaca semua ini. Keluarlah, kata Gandalf. Stephen Lin menunjukkan ekspresi yang agak malu di wajahnya, dan kemudian langsung berkata, karena kamu mengatakan bahwa aku tidak memiliki pengabdian kepada Dewa Cahaya, bagaimana aku bisa menjadi paus? Karena Anda adalah Dewa Cahaya, tentu saja tidak perlu memiliki pengabdian kepada Dewa Cahaya, kata Gandalf. Kamu. Stephen Lin benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab Gandalf. Mungkinkah dia memberitahunya bahwa ada benda yang menentang dewa di tubuhnya? Berdasarkan hubungannya dengan Gandalf, terlihat jelas bahwa dia belum mengungkap sisa-sisa para dewa. Aku tahu kamu sangat bingung tentang ini. Menurut pendapatku, keilahianmu belum terbangun, jadi kamu tidak mengira kamu adalah Dewa Cahaya. Ketika keilahianmu terbangun suatu hari nanti, kamu secara alami akan mengerti semua yang aku katakan, kata Gandalf. Baiklah, ayo lakukan apapun yang kamu pikirkan, tetapi apakah itu terkait dengan pembunuhan paus olehmu? Stephen Lin bertanya. Bab 3310. Tidak apa-apa. Gandalf menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kentut, Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Aku hanya menjawab kenapa aku memberitahumu semua ini, bukan kenapa aku membunuh paus, kata Gandalf. Stephen Lin tertegun sejenak, dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Gandalf. Kemudian Stephen Lin segera bertanya, kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu membunuh paus? Di kerajaan nagamu disebut, turun-temurun tidak mungkin, kata Gandalf. Memang ada pepatah seperti itu, yaitu tentang kelanjutan identitas, kata Stephen Lin. Yang Mulia Paus juga ingin turun-temurun, kata Gandalf. Apa? Stephen Lin menatap Gandalf dengan heran. Warisan paus selalu menjadi hal yang paling penting bagi tahta suci, dan setiap paus harus disaring dari antara ratusan juta orang beriman yang saleh, dan orang yang paling suci dan bijak di antara mereka harus dipilih untuk menjadi paus. Metode pewarisan telah memastikan bahwa tahta suci telah berlangsung selama ribuan tahun, dan dalam kehidupan Francis, keinginan egoisnya lebih tinggi daripada warisan tahta suci, jadi dia harus mati, kata Gandalf. Maksudmu, paus bermaksud mewariskan posisi paus kepada keturunannya? Stephen Lin bertanya dengan sungguh-sungguh. Ya. Gandalf mengangguk. Stephen Lin tersentak. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan banyak masalah. Mengapa paus terjun payung ke tahta suci?
Mengapa Paus memanfaatkan fakta bahwa dia dibunuh untuk menjatuhkan Paine dengan cepat? Jika Francis ingin mewariskan posisi Paus kepada keturunannya, tidak peduli seberapa kuat Paus di takhta suci, tidak peduli seberapa besar prestisenya, dia pasti akan menghadapi tantangan yang kuat dan di antara mereka, 3 uskup besar yang mungkin menimbulkan ancaman terbesar bagi Paus. Untuk menghilangkan rintangan ini, Paus membiarkannya terjun payung ke takhta suci untuk menjadi uskup agung keempat yang berperang melawan 3 uskup lainnya. Setelah Paus dibunuh, dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan Pine, jadi turunkan Paine secara langsung dan biarkan dia menggantikannya. Ini tidak hanya menyelesaikan Paine, tetapi juga memunculkan orang kepercayaan yang kuat. Ini hanyalah keuntungan berdarah. Apakah Paine tahu tentang ini? Stephen Lin bertanya. Dia tahu, kata Gandalf. Maka tidak heran dia begitu tenang setelah diberhentikan oleh Paus. Stephen Lin tiba-tiba menyadari bahwa orang seperti Paine seharusnya mengerti bahwa Paus sedang membersihkan udara untuk keturunannya ketika Paus sedang terburu-buru untuk memecatnya. Penghalang suksesi, jadi dia bahkan tidak mengambil tindakan apapun untuk membenarkan dirinya sendiri. Yang mulia Paus tidak mudah, dan sekarang pemilihan Paus berikutnya telah dimulai di seluruh dunia. Jika dia tidak dapat mengatasi semua rintangan dalam 1 atau 2 tahun terakhir, dia hanya dapat melihat posisi Paus yang lain dengan cara lama, kata Gandalf. Oh. Stephen Lin mengangguk, menatap Gandalf dalam-dalam dan berkata, mengapa kamu memberitahuku ini? Kamu harus tahu bahwa aku berteman dengan Paus. Petik 2. Dikatakan sebagai teman, tapi lebih untuk saling memanfaatkan, kata Gandalf. Paus pernah membantu saya keluar dari pengepungan di negara yang korup, kata Stephen Lin. Waktu itu dia hanya ingin menjualmu, kata Gandalf. Terlepas dari apakah dia hanya ingin menjual saya atau apakah kita menggunakan satu sama lain atau tidak, setidaknya saya berteman dengannya sekarang, jadi tidak peduli apa, saya akan berdiri di sisi Paus. Tidak masalah sama sekali, saya tidak peduli dengan tradisi Anda, dan saya tidak peduli apakah Anda ingin terlibat dalam penggantian turun-temurun, jadi jangan berharap mendapat apa yang disebut bantuan dari saya, kata Stephen Lin. Saya tidak perlu mencari bantuan Anda, saya hanya berpikir bahwa Anda adalah kandidat terbaik untuk Paus berikutnya dibandingkan dengan keturunan yang mulia, kata Gandalf. Apakah kamu berencana merayuku dengan posisi Paus? Stephen Lin bertanya. Tidakkah menurutmu status Paus jauh lebih bermanfaat bagimu daripada status uskup agung? Ketika kamu menjadi Paus, kamu bukan lagi hanya manusia, kamu akan menjadi dewa sejati di dunia ini. Status Paus jauh lebih menguntungkan daripada uskup agung. Lebih berguna mengemasmu dengan begitu banyak negara, kata Gandalf. Status Paus memang sangat menarik, tetapi ada pepatah di Longguo, yaitu, seorang pria mencintai uang dan mendapatkannya dengan cara yang tepat. Meskipun saya terpesona oleh kekuasaan, saya belum mencapai titik di mana saya bisa mengkhianati teman saya demi kekuasaan. Saya hanya bisa mengatakan saya menemukan orang yang salah, kata Stephen Lin ringan. Gandalf memandang Stephen Lin. Stephen Lin juga memandang Gandalf. Beberapa detik kemudian, Gandalf tersenyum dan berkata, mungkin saya benar-benar menemukan orang yang salah. Karena Anda tidak ingin menjadi Paus, lupakan saja. Saya diperintahkan untuk menangkap tersangka yang membunuh Paus. Karena Anda mengaku saya adalah pembunuh di belakang layar, jadi saya hanya bisa membawa Anda ke pengadilan, tetapi mengingat Anda mengakuinya sendiri, dan Anda sudah tua, saya bisa memberi Anda kesempatan, kata Stephen Lin. Kesempatan apa? Tanya Gandalf. Aku hanya ingin seorang pembunuh, bukan kamu, kata Stephen Lin. Oke, Gandalf mengangguk. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.